Hari ini kita mau wawancarai seorang arsitek muda yang ada di Palembang. Di sini udah ada kakaknya nih, kita kenalan dulu sama kakaknya. Kak, boleh kenalan sama kakaknya? Halo teman-teman semua, saya Rahmat Fikran Zuhair. Saya dari Raffi Arsitek dan juga Lunar Visual. Jadi Raffi Arsitek itu sendiri adalah sebuah biro arsitektur yang ada di kota Palembang. Kalau Lunar Visual itu sebuah jasa visualisasi arsitektur, kayak gitu, kurang lebih. Menarik banget ya kak ya. Kita boleh nggak nih tanya-tanya seputar usaha kakak? Boleh dong, boleh dong. Oke. Apa nih mau ditanya nih? Untuk pertanyaan pertama nih kak, kita boleh tahu nggak kakak kenapa sih pilih buat buka usaha ini? Oh, jadi flashback dikit ya. Jadi saya itu alumni S1-nya tuh di bidang arsitektur. Kemudian saya itu ambil S2 juga di bidang arsitektur kayak gitu. Jadi kurang lebih udah 6 tahun di bidang arsitektur. Jadi sayang gitu kalau saya pindah bidang kayak gitu. Jadi terus juga kan impian mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di arsitektur itu pasti pengen punya suatu kantor atau suatu biro arsitektur. Jadi makanya saya memilih membuka usaha biro arsitektur kayak gitu. Jadi kakak sesuai dengan pendidikan ya? Betul, sesuai Gitu ya, dengan pendidikan. sesuai dengan background ya kak? Betul, betul. Oke kak, udah berapa lama berkecimpung di usaha ini? Oh, maksudnya saya memulai biro ini. Iya, mulai. Kalau saya memulai biro ini sebenarnya masih tergolong baru ya. Karena saya itu mulainya di tahun 2023. Sebelumnya saya itu sempat kerja di bidang yang sama, di biro-biro arsitektur, tapi di Bandung sama di Palembang kayak gitu. Setelah dari biro-biro arsitektur tersebut, saya mencoba untuk saya memberanikan diri kayak gitu, membuat biro arsitektur saya sendiri kayak gitu. Jadi ide-ide saya itu saya tuangkan di biro arsitektur itu. Jadi benar-benar hasil karya saya kayak gitu. Oke kak, udah berapa lama berkecimpung di usaha ini? Saya memulai biro itu sebenarnya tergolong baru untuk apa namanya dunia arsitektur ya. Saya tuh memulai di tahun 2023. Jadi kira-kira berapa lama tuh? Kurang lebih hampir satu tahun lah ya. Kalau tapi sebelumnya saya sudah punya pengalaman kerja atau ikut orang terlebih dahulu kayak gitu. Saya dulu sempat kerja di Bandung, terus pindah ke Palembang, juga saya kerja di bidang arsitektur kayak gitu. Kalau boleh tahu kak, di Bandung kerjaannya apa ya? Kan di bidang arsitektur juga tuh. Oh, kalau di Bandung saya kerjanya di suatu biro arsitektur juga sama, namanya itu Labo Architecture kayak gitu. Di situ kemarin saya dapat project mendesain MRT, stasiun MRT kayak gitu. Kemudian saya pindah ke Palembang. Di Palembang sebenarnya itu satu konsultan interior, tapi alhamdulillah bosnya itu baik kayak gitu. Saya tetap dikasih proyek-proyek untuk ngedesain arsitektur, nggak cuma interior kayak gitu. Jadi masih bisa saya handle pekerjaan-pekerjaan itu. Masih di bidang kakak ya? Betul banget. Kak, kalau buka usaha itu kan pasti perlu modal gitu ya? Betul. Kalau di bidang arsitek ini, kira-kira kakak memperoleh modal itu dari mana? Sebenarnya kalau untuk modal kan itu tergantung orangnya masing-masing kan. Ada yang mau buat studio arsitektur itu langsung gede kan, jadi udah butuh modal buat sewa ruko mungkin, beli komputer yang banyak untuk karyawan-karyawannya kayak gitu kan. Jadi tapi kalau kamu nanyanya ke saya kan, saya tuh masih studionya tuh masih kecil ya kayak gitu ya. Jadi saya tuh ngumpulin modalnya itu dari hasil kerja di tempat orang itu. Jadi kerja sebelumnya gitu. Betul. Jadi modal itu uang-uang tersebut saya beliin laptop sama printer kayak gitu. Itu yang jadi modal utama saya membangun biro arsitektur ini kayak gitu. Oke kak, kan di luar sana banyak tuh orang berusaha yang memasarkan jasanya masing-masing dengan cara yang berbeda. Kalau dari kakak tuh seperti apa ya cara memasarkan jasa? Nah, kalau dari arsitek itu agak unik. Sebenarnya kami tidak boleh mengiklankan diri kami kayak gitu. Kami itu nggak boleh pakai jasa kami, itu nggak boleh. Jadi jadi ada peraturan dari Ikatan Arsitek Indonesianya kayak gitu. Nah, yang saya lakukan kayak gitu ya, saya itu dari personal branding aja kayak gitu. Dari Instagram saya kayak gitu, saya selalu upload karya-karya saya kayak gitu. Kemudian saya juga suka pakai Instagram Ads, TikTok Ads kayak gitu untuk mempromosikan hasil-hasil karya saya kayak gitu.
diiklankan lewat sosial sosial media, media, yang ada betul ya. betul. Terus juga saya juga melakukan door to door kayak gitu. Saya datang ke developer mungkin yang membutuhkan atau lagi mencari jasa-jasa arsitek kayak gitu. Jadi Itu yang kakak, sejauh ini saya lakukan untuk membranding studio arsitektur saya kayak jadi gitu. door to door itu face to face ya kak, langsung ngobrol sama developernya. Iya betul, kayak saya memperkenalkan, Pak, kayak saya punya konsep perumahan yang baru nih di Palembang, kira-kira cocok nggak buat perumahan Bapak yang mungkin nantinya akan dibangun atau kayak gimana, kayak gitu. Atau mungkin yang punya kafe kan, saya punya konsep kafe baru nih misalnya, siapa tahu ownernya suka dan tertarik kayak gitu. Sebenarnya cara branding lain juga kolaborasi dengan lintas profesi kayak gitu bisa kan. Atau kalau arsitek itu ada yang ikut-ikut sayembara kayak gitu, misalnya sayembara mendesain bangunan apa kayak gitu. Jadi kan kalau menang kan kita ikut dikenal orang kayak gitu kan. Nah, Nambah itu pengalaman gitu. betul Ya. betul. Salah satu contoh lintas profesinya tadi seperti apa ya kak? Misalnya collab sama selebgram, Influencer, influencer, juga. content creator, kayak gitu. Itu kan suatu kolaborasi kan, kayak gitu. Atau kami buat kolaborasi dengan graphic designer, buat kaos, buat baju, buat campaign apa, kayak gitu. Itu kan menarik kan. Branding. Betul. Nah, ada nggak sih kak tantangan atau hambatan nih yang kakak hadapin ketika memulai usaha ini? Banyak sih, setiap profesi kan pasti banyak tantangannya kan, apalagi kalau kita tuh membuka sendiri kayak gitu kan. Kalau kita kerja sama orang kan tanggung jawab kita tuh ke bos kita. Kalau sudah membuka biro sendiri kan tanggung jawabnya beda kan, semuanya itu tanggung jawabnya ke klien kayak gitu, kliennya puas atau enggak. Nah, yang paling saya rasakan pertama kali itu tentu saja rasa percaya diri kayak gitu. Karena suka nanya tuh, kira-kira desain saya ini bagus nggak ya, diterima masyarakat nggak ya desain-desain saya ini, kira-kira orang suka nggak ya kayak gitu. Kemudian setelah rasa percaya diri itu, karena saya baru, biasanya networkingnya masih terbatas kayak gitu, jadi suka struggle cari proyek kayak gitu. Sebenarnya nanti setelah beriringnya waktu pasti proyek itu kan akan datang kan kayak gitu. Jadi relasi dalam pertemanan juga penting ya kak? betul, penting banget. Relasi itu penting, rasa percaya diri itu penting. Kemudian harus selalu konsisten ketika buat karya kayak gitu. Nah, dalam menghadapi hambatan tadi itu kak ya, gimana sih cara kakak ngatasinya gitu? Jadi kalau misalnya untuk mengatasi penolakan dari klien misalnya kayak gitu ya, jangan, kita nggak boleh ambil hati kayak gitu. Justru jadiinlah masukan-masukan dari klien itu sesuatu motivasi buat kita kayak gitu. Siapa tahu memang klien benar kayak gitu daripada kita, kan kita nggak tahu tren, mungkin klien lebih tahu tren sekarang kayak gimana kayak gitu. Atau kita bisa juga kalau lagi ngedesain atau ngerjain sesuatu itu di cafe atau di coworking space kayak gitu, siapa tahu kan kita nggak pernah tahu networking itu datang dari mana kan, klien datang dari mana kayak gitu. Siapa tahu dengan kita kerja di luar sambil ngobrol dengan orang random kayak gitu, tapi ternyata mereka yang ngasih proyek-proyek kayak gitu ke kita kayak gitu sih yang selama ini saya lakuin untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Jadi kayak banyak nih yang tertarik juga gitu ya kak ya? Iya benar. Ngelihat kakak ngedesain nih kayaknya bagus. Siapa tahu ownernya kan malah kan, Iya. kamu bisa nggak saya mau renovasi ini sekalian dong, bisa nggak kayak gitu, Langsung di ngobrol-ngobrol. hire nih ya. Nah betul kayak gitu. Oke kak, di Palembang ini kan nggak cuma satu atau dua arsitek nih. Pasti kan banyak sekali entah itu yang baru memulai atau yang sudah senior. Betul. Senior. Itu gimana sih kak cara bersaing sama arsitek-arsitek yang ada? Kalau saya gitu ya, kalau saya itu kan memang benar, arsitek itu kan profesi yang sudah lama ada kayak gitu kan, udah kayak dokter kan, ada yang senior, jam terbangnya udah panjang kayak gitu, udah banyak kayak gitu kan. Belum lagi ada lagi yang baru-baru lulus kayak gitu kan. Kadang-kadang kan yang baru-baru lulus ini kan lebih ngerti zaman, lebih ngerti tren, malah lebih naik kayak gitu kan. Nah, makanya kalau menurut saya itu nggak pernah nempatin itu jadi saingan kayak gitu. Saya itu malah melihat itu sebagai partner, jadi teman-teman kolaborasi kayak gitu.
kalau misalnya di arsitek yang lebih tua saya jadiin senior, situ kan bisa kita tanya, kita minta saran atau apa kayak gitu. Kalau kita ke arsitek yang muda kan mereka yang lebih tahu tren, mereka yang lebih paham teknologi sekarang kayak gitu. Jadi kita bisa belajar dari mereka kayak gitu. Jadi tips and triknya ya jangan melihat itu jadi saingan kayak gitu. Jadiin aja mereka itu atau teman-teman yang lain itu partner kayak gitu. Jadi kita itu bisa saling belajar dari yang lebih tua, dari yang lebih muda kayak gitu. Terus juga kita jangan cepat puas kayak gitu. Harus terus belajar kayak gitu, ngikutin zaman, belajar software-software baru kayak gitu. Jadi kita nggak akan tergerus zaman kayak gitu, selalu ada di setiap zaman kayak gitu. Jadi itu malah dijadiin kolaborasi ya? Iya, jadi betul. yang satu bisa dijadiin satu inspirasi, yang satu juga bisa dijadiin satu. Betul, misalnya kan saya nggak terlalu jago desain rumah sakit misalnya, ada senior yang jago desain rumah sakit, saya kan bisa ajak kolaborasi kayak gitu. Kalau saya jadiin saingan kan belum tentu desain saya lebih bagus daripada senior tadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya jadiin kolaborasi malah hasilnya lebih bagus kayak gitu kan. Iya. Jadi dapat teman sama nambah ilmu juga Betul, gitu ya, Kak, betul, ya. betul, kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke deh Kak, kira-kira segitu aja ya, udah cukup gitu. Terima kasih udah luangin waktunya dan ilmunya tuh sangat bermanfaat gitu ya buat kita semua. Amin, semoga bermanfaat. Semoga jasa Kakak makin luas nanti dikira banyak orang. Amin, amin. Sukses. Gitu ya. Jangan lupa kalau mau desain bisa call me ya. Bisa hubungin Kak Rahman Oke, ya. ya. Dihubungin.